Okay. Saya tuh ditelepon itu sama orang tua itu, Pak, anak saya tuh jago bola, Pak. Yo, dia kalau main sekolah itu banyak main bolanya daripada sekolahnya. Iya. Nah, terus gimana, Pak? Iya, ini kan persyaratannya kan putus sekolah. Gak apa-apa, Pak. Saya Nanti putusin. putusin sekolah. Gila sih. Ini sih gila sih. Gila nih. Luar biasa Oh, sih. gitu ya. Luar biasa. Iya. Jadi saya kenal Pak Jokowi itu 2013. 2013. Saya kan punya ini anak jalanan. Apa tuh? Saya berangkatin tiap 4 tahun sekali anak jalanan ke Piala Dunia. Wow. Jadi dari 2012 ke Brazil, makanya waktu itu Pak Jokowi, Gubernur DKI. Bener langsung sumringah nih. Oh, itu. 2018 kita berangkatin ke Rusia. Jadi tiap anak jalanan. Itu sih sebenarnya awal mulai saya ke CSR itu. Jadi Anak jalanan tuh literally anak jalanan, Mas. ya, jadi umur 12 sampai 16 tahun mereka yang putus sekolah, bekerja atau tinggal di jalan. Diajak untuk nonton Piala Dunia. Main bola. Ini lebih lagi nih aku. Jadi memang tiap di tiap rangkaian Piala Dunia itu sebenarnya 2010 itu Piala Dunia di South Africa. Yes, South Africa. Nah, di South Africa itu anak-anak jalanan di sana karena Piala Dunia mereka punya rules, anak marginal harus di sweeping terus dimasukkan di satu camp. Oke. Karena mengganggu dan juga secara estetika tidak bagus. Yes. Nah, NGO dari London dan juga Brazil waktu itu memprotes. Bagaimanapun juga terkait human rights, mereka punya hak yang sama untuk menikmati euforia Piala Dunia. Yes. Dan kekhawatiran ini tidak mau sampai pada saat 2012 di Piala Dunia di Brazil, karena Brazil mempunyai catatan jelek terkait dengan human rights untuk anak jalanan, karena anak jalanannya di Brazil itu mereka drug dealer dan juga penjual narkotik. Yes. 2010-an awal lah kalau nggak salah, anak jalanan karena Brazil tidak mampu mengelola anak jalan mereka dikumpulin di satu tempat, tembak mati per. Wow. Tahun 2010, sebelum 2010 kalau nggak salah. Nah, itu yang kekhawatiran mereka tidak mau terjadi lagi di 2014. Di Brazil. Makanya mereka minta ada sepak bola anak jalanan sehingga anak jalanan tersebut bisa menikmati hak yang sama. Nah, jadi 2010 itulah adanya 1 bulan sebelum Piala Dunia dibuat namanya Street Child World Cup. Itu di South Africa. Nah, saya waktu 2010-2012 itu suka ngajar di bawah jembatan kayak gitu-gitu buat hobi-hobi. Nah, itu sulit ya ngobrol sama mereka, tapi begitu kita ajak main bola, bondingnya langsung dapet nih. Cepet ya? Cepet. Kita karena suka di luar, kita iseng-iseng apa sih di luar lagi ini. Keluarlah namanya Street Child World Cup 2012. Nah, itu saya iseng tuh kirim email perkenalkan saya Mahir dan sebagainya. Kita mau ikut nih di acara Street Child World Cup, bisa nggak? 2012, 6 bulan berikutnya baru email dibales. Pikir dia Indonesia ini negara mana, ya kan? Pasti mikir juga kan. Udah dia tanya koresponden siapa semua. Oke, bulan depan kita mau datang ke Indonesia yang dari London. Oke, mereka datang ke sini. Mereka kita kenalin. Saya kan nggak punya grassroots. Nggak punya binaan apa semua, tapi saya punya teman-teman yang ngebina-bina itu NGO-nya yang memang punya rumah singgahnya itu. Nah, saya kenalin nih karena kan kita selalu kolaborasi dengan mereka. Ini jalanannya, ini aktivitas seperti ini. Oh ya, habis itu gimana pemerintahnya? Waktu saya dekat sama Kemenpora. Nah, saya bawa dia ke Kemenpora waktu itu karena beberapa program kita ada yang kolaborasi dengan mereka. Oh ya, ini benar Indonesia gini. Udah mereka melihat dari sisi anak jalannya kita cukup masif, dari segi pemerintahannya memang support karena memang kita komunikasi bagus pada saat itu. Udah mereka pulang 2012 akhir dia baru kirim email, oke, Indonesia ikut berpartisipasi di situ gitu. Oh, udah selesai gitu. Udah seneng nih anak-anak berangkat. Ternyata nggak sampai sana juga tuh.
ternyata bilang, "Hir, kamu jangan gila cuma berangkatin orang habis itu nggak anak mereka ini mau main apa, jangan sampai bawa kalah juga." Oh iya juga ya. Kita pikir kan yang penting berangkat dulu, ya. apa main bola atau nanti kita pikirlah latihnya Iya, gimana. betul. Juga harus gimana ya, coba kita cari anak-anak kita siapa alumni PPI. Nah ada alumni PPI Australia, Brisbane kalau nggak salah, anak PPI Brisbane. Mereka punya namanya Brazilian Soccer School, mereka ambil franchise-nya. Kita ambil itu. Yaudah kalau kayak gitu Pertamina, kita ngobrol sama Pertamina, ada Pertamina Soccer School, Brazilian Soccer School, sama JFA Jakarta Football Academy. Kita bikin konsorsium. Nah gimana caranya anak-anak ini tolong di scout, gitu ya? dilatih. Seperti itu kita scouting. Nah, waktu itu kita ngambil 7 provinsi, Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Medan, Jogja, Surabaya, Palembang, Makassar. Karena anak jalanan itu harus adanya di kota besar. Kalau di daerah terkecil itu namanya anak miskin. Gitu. Padahal sebenarnya sama ya. Tapi nggak, definisinya mereka memang bekerja. Kalau di daerah lain ini nggak punya, tapi itu bukan anak jalanan. Kalau ini kan memang bekerja atau tinggal di jalan. Tinggal di jalannya itu, jalannya itu. Minta itu. Kita putuskan 7 provinsi. Udah dari 7 provinsi itu udah kita scouting lah, kita cari. Jadi kita nggak kenal ini gimana, kenal lama sana. Jadi kita dan LSM anak jalan kan pasti kan orangnya itu lagi. Jadi dia bilang ada 2 kalau LSM, ada yang tawon, ada yang laler. Maksudnya gimana itu, Bang? Apa juga kan bahasa jalanan. Jadi kalau yang tawon itu yang memang bagus karena kan dia menghasilkan madu, maksudnya yang memang membina. Kalau yang laler kan sampah dan lain sebagainya. Yaudah kalau saya mau ke Bandung saya hubungin siapa, ini sama ini. Nanti saya cek di Surabaya. Kalau Surabaya kita tahu, lah saya menjalan siapa, alang-alang. Pak kalau saya Bandung siapa, ini sama ini. Berarti cocok nih, bagus. Berarti kan kita cari nih. Ini namanya bagus, ini enggak bagus, enggak gitu. Udah betul, baru kita cariin, kita datang. Pak saya punya mimpi seperti ini dan lain sebagainya. Ini ada proyeknya enggak? Ini kita nggak ada proyek, ini semua modal nekat. Kalau mau ayo, kalau enggak yaudah nggak apa-apa. Kita anak-anak semua. Yaudah, itulah kita kumpulin udah. Habis itu kita seleksi umurnya 12-16, mereka harus putus sekolah, terus dapat rekomendasi dari LSM karena kita mau minta mereka memverifikasi. Waktu kita verifikasi kita datengin nih orang-orang ini berangkat untuk scouting. Nah kita karena kita tahu budaya kita nepotisme cukup tinggi, jadi kita tidak mau mereka tahu siapa yang mau scouting. Pokoknya kalian LSM, kalian kumpulin persyaratannya anak jalanan, umur 12-16, putus sekolah, tinggal di jalan atau bekerja di jalan. Namanya disimpan sama Mas Mahir ya. Namanya nggak di-share gitu ya. Saya cuma kasih nomor. Gitu. Jadi begitu Palembang jadwal audisi tanggal sekian sampai sekian. Udah kalian kumpulin aja orangnya. Pak kami ini nggak usah, kalian kumpulin aja orangnya. Nanti kita ada yang dateng, udah kita datengin pelatih. Jadi mereka cuma pakai nomor aja. Jadi kan kita ngeliti. Udah kita audisi semua punya, terus kita datang ke Jakarta, kita kumpul. Kita ranking, scoring, mana aja nomornya ini bagus. Kita lihat daerahnya ini apa semua. Udah semua keluar, baru kita verifikasi. Coba nama ini, latar belakang keluarganya apa, ini apa semua. Udah. Saya tuh ditelepon itu sama orang tua itu, Pak anak saya tuh jago bola Pak. Dia kalau main sekolah itu banyak main bolanya daripada sekolahnya. Nah terus gimana Pak? Iya, ini kan persyaratannya kan putus sekolah. Gak apa-apa Pak. Nanti putusin sekolah. Gila sih, ini sih gila sih. Luar biasa sih. Gitu ya. Luar biasa. Iya. Yaudah Pak, siapa namanya ini? Udah saya catat kan, berarti ini coret berarti. Udah telepon lagi Pak, ini anak saya nanti jago main bola apa semuanya. Nanti ini Pak Lurah mau bicara. Halo Mas, ya ini anaknya bagus Pak main bola kayak gini. Nanti saya keluarin surat miskin, keterangan miskin. Namanya siapa ini? Coret. Gitu. Keren ya ininya konsepnya tuh loh. Dan pas di kala itu juga yang sananya mau bikin gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi disitulah kita seleksi, terus kita tapi di itu sih 2014 pada saat itu kita Rusia, Brazil. Brazil. 2014 itu Brazil nyari fundraising karena pada saat kita mau sponsor atau semua kita pikir ini ceritanya bagus nih anak-anak maksudnya. Ternyata mereka buat perusahaan, apa untungnya ngasih anak jalanan, nggak ada edit value, nggak ada ningkatin citra kepada perusahaan, malah jelek seperti itu karena kan anak jalanan nggak Jadi di situ tuh saya sama teman-teman itu kita kayak judi itu kita all in pokernya. Udah saya punya duit sekian, mungkin di situ saya tuh nangis
Saya dulu beasiswa ke luar negeri, ini di Amerika, di Belanda dan sebagainya, Jerman. Apa ini ujian ya? Kita dulu beasiswa terus kita harus payback nih. Ya udahlah bismillah, kita punya tabungan. Teman saya ada yang mau nikah itu ya udah maharnya kita taruh. Jadi udah bener-bener kayak gitu. Jadi kita waktu itu Pertamina mau komit 1 miliar karena pemberangkatan Brazil cukup besar, 25 juta kalau nggak salah satu tiketnya. Wow. Kita berangkatin laki dan perempuan. Itu udah. Yang itu saya kenal, yang saya belajar yang namanya fundraising, tapi ternyata di situ saya dapat belajar yang namanya friendrising. Di situ saya kenal tuh sama Pak Jokowi di Jakarta, di DKI dibantu sampai akhirnya waktu mau berangkat Pak Jokowi yang telepon itu, Mas apalagi Pak, saya itu butuh anak ini nggak punya akte kelahiran Pak, gimana? Yaudah sebentar ya, teleponin, udah Mas nanti ditelepon, udah Dukcapilnya telepon saya, Pak saya disuruh Pak Jokowi hari ini juga langsung datang, yaudah ketemu waktu itu, ketemu mana anaknya ini semua, yaudah coba panggil dah. Terus apa Mas buktinya kalau dia tanggal lahir sama sini? Ya nggak ada Pak, ya dia ngakunya namanya ini. Tanggal lahirnya segini ya bener. Ya gitu ya, terus gimana Pak? Nggak ada surat, ya nggak ada Pak, saya juga ini. Yaudah Mas buat pernyataan Mas yang menanggung kalau ini benar datanya. Ya udahlah Pak, bismillah, ada 7 anak. 7 anak. 7 anak Pak, pusing nggak itu? Ya udahlah terserah lah saya. Masalahnya juga nggak ada yang, maksudnya orang tuanya atau siapapun juga nggak ingat atau mungkin nggak ada buktinya gitu. Akhirnya apa tadi? Jadi sampai mana ya? Akta ya. Nah dia surat itu. Jadi anak-anaknya itu yang dibuang bapak ibunya di pasar. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu, anak bapak ibu pemulung yang nggak punya. Dan jadi ada yang satu rumah itu 3 shift. Jadi dia tinggal tuh gantian jam 1 sampai jam 6. Kayak gitu Mas. Keluarga A jam 6 sampai ini keluarga B, dia cuci. Itu ada itu. Itu yang buat kita mau mundur nggak bisa. Kita bilang ini nggak bisa sih. Dia bilang Kak kita berangkat ya. Itu udah, ini sih udah di titik humanisme sih udah. Iya betul. Bilang, dan dia kita pikir, saya tuh sampai mikir apa iya, maksudnya ini kan berangkat Brazil memang. Ya kalau nggak berangkat ya udahlah ya, bukan tugas gue juga, bukan orang negara ya kan, ngapain gue ngurusin ini. Masih ada kerjaan cuma mungkin ini pesan yang dari atas kali, lu udah 2 bulan di luar negeri beasiswa apa semuanya. Ini coba saatnya lah ini itu gitu payback. Oke dah, bismillah dah, kita punya berapa kita taruh situ dah. Kita ngurusin, habis itu ke Surabaya dibantu Bu Risma, di Bandung Pak Ridwan Kamil. Jadi di situ saya ketemu sih orang-orang karena orang-orang hebat itu bilang udah oke, kamu temu udah situ semua udah situ. Ya udah Pak Jokowi itu mau berangkat waktu itu kita majuin ke Permata apa semua dibatalin kan. Terus kita ke Bang Andi Noya, waktu itu memang udah kenal waktu yang IPAN itu. Nah ini kita manfaatin kan untuk Bang, kita mau ketemu, apalagi yang mau ngerepotin apalagi, gini Bang, saya ceritain gini. Nah terus gini Bang, permasalahannya apa? Nah lagi-lagi Bang, klasik Bang, masalah pendanaan. Terus gimana? Kamu juga udah telepon Permata belum? Udah Bang. Terus ya katanya ditolak ini. Yaudah sini saya teleponin. Ya Bang Andi Noya teleponin. Gini semua. Coba kalian ini nggak didatengin sama anak jalanan nggak ngurusin? Iya Pak. Coba itu gimana caranya kalian bantu? Nanti saya bikinin segmennya. Sebelum mereka berangkat, kamu sponsorin nanti iklannya masuk di acara Kick Andy. Jadi dia paksain. Oke. Terus apalagi? Bang ini Bang, si Roy Suryo ini Bang, saya nggak bisa ketemu apa di semua. Yaudah, kamu atur waktunya, saya mau ketemu, saya ngomong sama dia. Waktu itu ketemu Pak Roy Suryo. Iya. Ya, dibantu sama dia. Udah, terus Pak Jokowi. Kita udah oke. Pak Jokowi waktu itu mau melepas pada saat itu ceritanya diterima terus dilepas apa semuanya. Udah, itu melepas terus kita cerita. Ada masalah, maksudnya udah dilepaskan semua media udah. Terus kita duduk terus baru dikasih tahu itu kalau si Pertamina mundur. Nggak bisa sponsorin tiketnya. Terus udah bilang, Pak izin ada satu lagi. Apa lagi? Ini kan Bapak tadi udah ngelepas semuanya. Nah anak-anak itu nggak tahu Pak kalau mereka itu mau berangkat itu nggak ada tiketnya. Loh nggak ada tiket gimana? Iya Pak, kami itu mundur ini. Jadi kamu kurang berapa? Nggak sih Pak, kita udah mecah sih Pak. Dari Jawa Timur Insya Allah dibantu oleh Bu Risma. Dari Jawa Barat Insya Allah dibantu oleh Pak Ridwan Kamil. Nah ini tinggalin Jakarta Pak. Yaudah berutuh berapa tiket? 7 tiket. Yaudah, ini waktu itu Pak Boy Sadikin sama Pak Ketua DPRD yang bantu. Yaudah, tolong beresin anak-anak ini. Yaudah, siapa? Allah, itu ada jalannya Mas, ada jalannya. Iya, itu pendanaan tuh. Blending. Satu lagi terkait dengan paspor dan juga visa. Itu ribet lagi tuh. Itu sudah saya kan di situ diterima tuh sama Pak SBY pada saat itu. Ini izin kami record nih Mas ya? Oh gitu. Udah nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Gitu. Ini malah jadi opening yang menarik, saya majuin ya Mas. Ini udah di-record tapi ini jadi opening yang menarik karena ini yang mengawali Mas Mahir Bayasud untuk memulai
Forum CSR Jakarta. Gitu. Boleh masih lanjutin. Jadi waktu ngurus paspor, pada saat itu kita udah ngadep lah ke kepala imigrasi. Kita bilang, Pak, ini kita mau berangkat ke Brazil, ini anak jalanan seperti ini. Oh yaudah, gini aja. Ini kan anaknya dari 7 provinsi. Kalau kamu datengin orang tuanya sulit. Terus gimana Pak? Kamu jadiin satu, dijadiin satu kepala keluarga. Jadi nanti kepala keluarga itulah yang mewakili. Gitu. Nah ini kan total ada 35 Pak. Iya nggak apa-apa, jadiin satu kakak aja. Gitu. Oh ya udah, jadi anaknya 35 Bapak Ibu. Udah saya cari LSM di sini kan, Mas disuruh Pak Kepala Imigrasi gini. Oh yaudah nggak apa-apa, kita buatin. Apa lagi Pak Jokowi Pak gini. Yaudah, kamu coba kontak di Dukcapil, udah koordinasi sama. Yaudah, ini kan udah dibuatin lah satu kakak itu 2 lembar. 35 anak. Bapak Ibu itu udah beres semua. Kita ke sana, jadwal itu bawa anak-anak itu semua. Ternyata kepala imigrasinya lagi cuti itu. Nah sebelum imigrasi ini kebetulan waktu itu saya memang waktu di luar saya deket sama Pak Dino Patijalal. Waktu itu diaspora ini. Dulu udah diaspora dulu. Nah waktu itu saya bantuin diaspora pertama. Saya megang kepemudaan. Nah pada saat itu saya Pak Dino, teman-teman pengen lah diterima Pak Presiden. Udah nggak apa-apa, terimalah apa semua foto-foto. Gimana pendanaan? Pak Rusyo bilang aman, udah beres Pak. Oh iya. Terus apa lagi? Nggak ada Pak, mungkin terkait nanti kalau ada legalitas atau yaudah kamu catat nomor SPRI saya. Oh yaudah Pak, saya catat kan SPRI-nya udah semua. Udah, anak-anak itu waktu itu kita dibantu pelatihan karena mereka itu keras di jalan. Kita pikir ini gimana ya cara disiplinnya. Kita carikan cara, ketemu kita dibantu oleh Mabes TNI AU. Jadi anak-anak jalanan itu yang keras gimana? Udah aman, kita bagus kok ininya karantinanya iya. Kita masukin kan ke Mabes TNI AU di Cilangkap, masuk sana kaget mereka. Waduh, hari pertama langsung dicepakin. Jadi pokoknya kita buat mereka jadwal itu udah kayak TNI udah. Iya, bener. Datang jadi 1 bulan. Kita masuk aja sulit, apalagi mereka mau keluar kan kita khawatir mereka kabur. Jadi kita datengin, itu aja ngedatengin aja. Kita nyamperin ke orang tua mereka bilang ini human trafficking cara baru apa lagi nih seperti itu. Kalian mau jual anak saya gimana? Jadi seperti, tapi satu sisi kita bagus dalam artian kalau kata teman-teman saya berarti aware mengenai human trafficking ada. Bagus. Tapi satu sisi yang bapak ibunya yang misalnya dari Makassar, mereka minta diganti uangnya karena mereka menjadi penghasilan mereka per hari 50-100 ribu. Jadi kita harus ngeganti selama sebulan kalau misalnya kita ambil. Nah itu terus yang lainnya kita padahal beberapa ke rumah ada yang bilang mereka oknum, ada juga memang itu menjadi regenerasi turunan dari bapak ibunya yang mana sebenarnya di rumahnya itu pakai AC, TV-nya LCD, kayak gitu. Tapi karena mereka bilang ya udah saya udah selesai nih bapak sama ibu udah kerja, sekarang gantian anak-anak. Jadi sebenarnya kita sendirilah yang menjebak mereka untuk menjadi sebuah pekerjaan. Itu makanya kita waktu itu punya tagline beri peluang bukan uang. Makanya kita salah satu kesempatannya itu berangkatin mereka itu. Udah jadi itu persoalan di lapangan. Jadi kita narik mereka itu harus debat tuh sama orang tuanya meyakinkan. Kalau sampai bapak ibu nggak percaya, bapak ikut aja nih ke Mabes TNI untuk melihat. Seperti itu. Udah mereka ada yang dianterin apa semua. Udah kita beresin lah mereka di sana 1 bulan. Kita fokus mikirin mengenai. Jadi kemarin itu ada 3, fokus cari dana, fokus mendidik mereka secara, maksudnya kita udah berangkat tapi nggak sampai situ juga. Bagaimana kita juga bawa juara kan seperti itu. Yang ketiga, administrasi mereka sebenarnya harapan kita itu adalah ada advokasinya yaitu akte kelahiran mereka seperti itu. Udah lagi kita urusin dah sana kita waktu itu mau berangkatin mereka bawa bus ke mana ke imigrasi Mampang. Mereka berangkat, saya waktu itu lagi sama Bang Ade lagi nyari duit nih. Udah begitu pulang, mereka sampai sana ternyata ditolak sama imigrasi. Karena ini mana mungkin seperti itu sama akte kelahiran, ada yang lecek dan lain sebagainya, disangka palsu dan lain sebagainya kayak gitu. Bilang loh, ini siapa kok bisa nggak ada di mana-mana namanya anak satu kakak bisa 35 seperti itulah yang muda-muda nih orang imigrasi. Nah saya nggak tahu kan, jadi intinya mereka ditolak. Terus gimana? Nggak bisa, kalian urus lagi sesuai ketentuan aja. Gimana ketentuan? Sedangkan kita itu udah timeline yang namanya kedutaan Brazil tidak mau terima sebelum berapa bulan 1 bulan sebelum keberangkatan untuk visa kan itu kita nggak bisa ngatur lagi negara lain itu. Udah waktu mereka itu saya nggak tahu kan, ditelepon nggak diangkat. Waktu perjalanan pulang
ditelepon saya, Hir ini ada masalah nih, gimana lagi masalahnya, kita bilang masa gue udah banyak masalah, gue masih aja. Iya, jadi imigrasi tidak mau nerima karena mana ada namanya 1 kakak 2 lembar 35 anak. Ini orang tuanya yang bener yang mana, nanti disayang seperti itu. Terus gimana loh? Kan itu kan sarannya dari kepala imigrasi bukan dari kita. Iya, tapi kepala ini terus mana? Udah nggak ada belum kepala imigrasinya? Udah, tapi dia lagi cuti. Aduh, gimana ya? Saya telepon waktu itu sama Sespri Pak Jokowi. Pak izin gini apa namanya ada permasalahan gini. Oh gitu deh ya. Waduh itu sebenarnya bukan di luar wewenang kami deh. Itu bukan wilayahnya provinsi. Terus siapa itu Pak? Itu sebenarnya di bawah Kemenkumham. Oh gitu. Oh iya. Yaudah Pak. Oh gitu kalau tapi nanti saya carikan jalurnya deh ya kalau misalnya ada. Iya Pak, mohon dibantu. Yaudah nanti saya laporkan. Udah. Siapa lagi saya tanya Bang Andi, Bang saya cerita gini. Oh gitu, coba nanti saya cari ya info ya. Saya mikir di jalan siapa lagi. Oh iya, nomor saya sebenarnya Pak SBY. Saya telepon, izin Pak, saya Mahir yang kemarin jalanan dan sebagainya. Kemarin ada Pak Presiden. Izin jika berkenan, saya ingin menghubungi, ingin ada sedikit masalah. Oh iya. Enggak, habis itu berapa menit langsung dia balas. Oke dek, silahkan telepon. Udah saya cerita, Pak izin saya hanya mau curhat, terlepas bisa atau tidaknya. Saya dalam hati itu saya. Itu ke Sesprinya apa langsung ke Sespri? Sesprinya. Saya tuh dalam hati udahlah, saya ikhlas lah. Kalau memang enggak, ibarat di pendanaan saya udah ini ya udah mungkin jalannya belum ya. Pak saya mau curhat terlepas bisa atau tidaknya. Jadi ada kendala seperti ini. Ini semua udah tidak yang diperlukan sudah saya penuhi. Cuma kan lagi-lagi Pak ini masalah anak jalanan. Yang mana kami juga tidak tahu tidak bisa secara akte kelahiran atau administrasi kami bisa penuhi 100%, tapi udah kami konsultasikan ini yang bisa kami penuhi. Nah sekiranya bisa dibantu dan lain sebagainya. Dan yang kedua Pak yang lebih penting lagi kan kemarin Pak Presiden sudah press conference bahwasanya mendukung namanya waktu timnya Garuda Baru untuk berangkat ke Brazil. Dan nanti kalau gagal karena ini jadi bagaimana? Oh iya Pak, nanti saya koordinasi sama Bapak dulu ya. Udah berapa menit kemudian siapa ditindaklanjuti arahannya, mohon standby saja nomor Bapak udah saya kasihkan. Oh iya siap, mungkin besok akan ditindaklanjuti. Nggih Pak, makasih banyak. Udah siapa jam pulang udah ikhlas tuh. Udahlah gitu ya. Bolanya ada di Pak Presiden nih. Udah telepon sama anak-anak, Boy, gue udah telepon apa semuanya sampai Sespri Presiden. Kalau ada Sespri malaikat gue telepon. udah paling mentok nih. Gue udah nggak tahu Sesprinya Gubernur Pak Jokowi udah gue telepon, Sesprinya Pak SBY udah telepon. Gue udah nggak tahu lagi nih telepon siapa lagi. Siapa lagi? Kalau ada malaikat gue telepon, cuma nggak punya. Ini sudah kita Bismillah aja. Kalau memang jalannya udah, kalau nggak ya udahlah gitu ya Mas. Udah, yaudah terus anak-anak udah balik semuanya, Mabes TNI yang teman saya balik itu sholat lah gue semua. Begitu berapa sejam berikutnya itu kalau nggak salah pas jam 3. Oh enggak, waktu teman saya itu bilang, Pak ini masa sih nggak bisa sama yang nerima itu kan? Nggak bisa. Pokoknya Bapak mau berapapun kesini nggak bisa. Oh gitu. Jadi nggak ada cara, nggak ada. Ya udah Pak, tapi saya punya keyakinan kalau ini bisa, kata teman saya. Ya kan kita anak Surabaya juga. Bonek aja bisa. Boneknya keluar juga. Nah itu jam 3, mereka pulang jam 4. Udah, terus teman saya balik sholat apa semuanya. Ternyata ada 5 kali telepon nggak diangkat. Dia bilang, Hir ini ada telepon nih, tapi kelihatannya daerah ini Mampang kayak gitu. Oh gitu, ya udah telepon balik aja, telepon. Halo Mas Dodi, nama Dodi. Halo, iya, ya Mas izin, ini anak-anak di mana ya? Monggo Mas, langsung ke imigrasi langsung difoto. Waduh. Gitu. Loh Pak, ini anak-anak udah balik semua di Mabes ini enggak Pak? Izin, ini kami dapat arahan disuruh kami tungguin langsung foto. Oh ya udah kami harus berangkat dulu dari mes kayak gitu kan. Ya udah, enggak apa-apa kami tunggu. Itu jam 5 di Cilangkap. Tahu sendiri Mampang pada saat itu macet-macetnya. Jam 5 kan kantor tutup harusnya. Iya. Mereka jam 5 itu nyampe sana setengah 8. Sampai imigrasi Mampang. Itu sampai sana nggak ada yang pulang, semua nungguin. Ya Allah. Itu terus tanya perintah Pak. Yang perintah. Ini siapa? Terus barang itu semua. Terus si yang nerima tamu tuh dimarahin ternyata. Jadi ditelepon, Mas gimana? Iya. Jadi ternyata ditelepon seperti itu sama si wakil menteri zaman PSBY Menkumham itu siapa namanya? Yang saya juga nggak tahu Mas. Yang Demokrat itulah saya itu. Nah itu siapa sih namanya? Itu telepon ke kepala imigrasi. Yang cuti tadi itu Mas. Yang cuti. Dan yang cuti itu kaget ditelepon wamen pada situ. Iya betul. Loh, ini saya lagi cuti, ditelepon itu. Sampai yang terima gitu kan. Sama telepon itu udah dimarahin lah itu. Kamu jangan ganggu cuti saya lah, intinya seperti itu. Saya lagi cuti enak-enak, dimarahin sama ini, saya nggak tahu. Coba gimana caranya ini harus
harus beres. Gitu ya. Udah, jadi 7:30 itu sampai jam 9, setengah 10 baru keluar paspor. Hari itu juga. Langsung ditungguin. Yang tadi awalnya ditanyain ini ada indikasi palsu itu nggak pakai ya Mas. Nggak pakai. Itu langsung jebret-jebret aja jatuh. Mana ada lagi nggak ada aja kayak gitu. Udah sampai selesai, udah kita udah selesai masalah nih. Itu saya udah di dalam artian itu karena ini masalahnya masuk paspor harus jadi besoknya harus masuk kedutaan Brazil. Kan kalau udah wilayah itu kita nggak bisa intervensi mau telepon siapa lagi kita. Betul. Kalau negara lain kan itu. Kalau udah nggak ngikut sama peraturannya mereka ya udah. Mereka punya negara sendiri kan. Itu padahal saya pun sudah koordinasi sama mereka. Kita udah audiensi apa semuanya udah. Udah dari situ kita serahkan, mereka pun juga lihat mana datanya semua, terus mereka lihat, baru pertama ini kata dubesnya saya melihat ada kartu keluarga dua halaman. Itu 35 anak itu Mas. 35 anak itu. Karena kan kita ngirimin dua tim laki dan perempuan. Seperti itu. Sama cadangannya kan kita pada saat itu masih ada sisi seleksi. Tapi kalau nggak kita bikin nanti waktu juga. Udahlah kita yang penting kita bikin aja paspor sama semuanya. Udah. Dari sana semua udah beres, kita dibantu pendanaan dari DKI, Jawa Timur, Jawa Barat apa semua udah berangkatlah sampai sana. Nah sampai sana pun juga kita dilirik aja enggak tuh. Dia pikir Indonesia ini pecahan Soviet atau mana kan itu. Tapi begitu sekali main, mungkin itu sih karena anak-anak kita itu keras di jalan, jadi nggak manja. Jadi mereka memang udah fight. Yang ada malah berantem, kita sibuk misahin gitu. Kalau yang lainnya kan anak-anak anak-anak kita ini kan jatuh dikit, inilah itu. Nah mereka enggak sih, itu yang bikin spiritnya bagus. Main pertama sama South Africa kita menang 12-1. 12-1 itu. Kita lawan lagi sama mana lagi ya, South Africa, Liberia kita menang 4-1. Terus habis gitu Mesir kita 6-0. Di situ baru mereka ngelirik ini siapa nih Indonesia. Nah, dari situ baru diliatin tuh Indonesia. Nah, udah terakhir lawan tengah-tengah lawan Brazil. Nah, itu top lah permainan mereka. Nah, kita itu anak-anak itu udah down duluan sih karena waktu itu yang datang itu si Bebeto karena di negara Brazil jadi media semua ngeliput semua. Terus ada pemain timnas Brazil mereka Bebeto sama Da Silva kalau nggak salah yang datang nonton situ. Udah mereka bener-bener kita lihat tuh mentalnya tuh bener-bener shock sih. Itu jadi main itu tegang. Jadi babak pertama itu 0-0. Jadi mereka udah akhirnya kita panggil semua, kita bilang udah Dek, kakak nggak mau kalian terlalu tegang. Terserah apapun hasilnya kita tidak memaksa. Gitu ya. Yang penting kalian tunjukkan cara bermain ke Brazil nih Indonesia. Udah itu. Mereka baru main lepas. Kita menang 1-0, dibalas 1 sama. Terus kita menang 2-1, 3-1. Udah, akhirnya kita menang. Di situ baru kita disorot. Dipanggil. Kebetulan anak kita ini Suharja itu alhamdulillah jadi adik angkat saya kuliahin sekarang. Dia top skor pada saat itu. Terus dia dipanggil sama media Jepang diwawancarai tapi ada translatornya kita gitu. Dan dia itu backgroundnya itu bapak ibunya pemulung gitu. Asli mana Mas? Dia mana namanya Jakarta Utara kalau nggak salah. Priok. Itu bapaknya pemulung, ibunya sayur. Itu. Tapi semangat mereka ini sih yang kita akhirnya menginspirasi semuanya. Mereka top scorer, habis itu baru dilirik. Nah terakhir itu kita masuk kelas itu kan sistemnya grup, habis itu penyisihan. Grup itu kita nomor 1. Udah nomor 1, habis itu kita penyisihan, kita lawan, saya lupa lawan mana, itu kita lolos, begitu per 8 final kita imbang, habis itu adu penalti. Nah di adu penalti itu sih kita kelihatan lagi-lagi mental sih. Jadi kita kemarin kalahnya adu penalti sama Pakistan kalau nggak salah. Itu udah saya pulang dari situ, pulang dari Brazil, udah mereka itu kita jadikan duta. Nah mereka lah kita berangkatin ke LSM atau tempat-tempat binaan yang LSM jalanan kita untuk menginspirasi yang lainnya. Adiknya akhirnya tidak di sekolah lainnya. Jadi kita panggil waktu itu kerjasama sama Mustopo. Mereka kita ini psikolognya minat bakat mereka apa? Mereka yang suka ngamen anak-anak Surabaya
kita sekolahin ke Yamaha CSR mereka. Nah, itu untuk belajar musik. Ya. Ternyata mereka sekarang udah kerja band di kafe. Itu. So anak perempuan kita belajarin waktu itu maunya apa? Salon Kak. Oke, yaudah kita ajarin salon dan sebagainya. Sekarang udah kerja di salon kayak gitu. Terus ada juga yang mekanik kerja di SPBU dan sebagainya. Intinya 70% berhasil, 30%-nya enggak. Mau tidak mau kebutuhan orang tua sih itu yang kita tidak bisa sentuh. Sentuh itu. Udah dari situ jadi intinya sih terus ada juga yang kita sekolahin. Ternyata ada beberapa yang belum berhasil karena pertama gizi. Mereka tidak mampu menyerap pelajaran materi dan lain sebagainya. Yang kedua ada kecemburuan dalam artian yang lain teman-temannya punya handphone dia enggak. Ada mereka yang kecil hati, ada yang enggak kuat seperti itu, mereka keluar. Nah itu sih berarti dinamika itu yang akhirnya berhasil. Oke, ya udah kalian mau apa, yang penting buat kita adalah tidak di jalan. Ya udah Kak, saya mau kerja ini, ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian ada waktu. Udah sih. Luar biasa. Itu anak jalanan. Anak jalanan. Sampai sekarang masih ini Masih kemarin 2014 kita berangkatin ke Rusia. Tapi kita fokus Jabodetabek karena 2018 maksudnya. 2018. Kita berangkatin ke Rusia. Kemarin kita masuk per 6 final. Lagi-lagi kalah adu penalti. Lagi-lagi penalti. Ini kita kemarin baru aja meeting dengan panitia di sana 2022 Qatar. Iya, Qatar. Kita mau kirim apa nih, laki atau perempuan. Mereka bilang, udah kamu jangan kirim laki, kamu kirim perempuan aja timnya. Karena yang Rusia kita suruh milih kan, karena terlalu banyak. Akhirnya gara-gara Brazil itu terlalu banyak, mereka kecilin jumlahnya supaya sebenarnya gini, di sana itu tidak not just game, tapi juga di sana ada speak up. Jadi mereka itu tiap negara harus berbicara perlakuan apa sih di negara kalian terhadap anak jalanan. Di situ kita sharing. Jadi saya tuh dulu setiap tahun berangkat namanya summit untuk Street Child. Jadi kita belajar di negara luar itu seperti apa sih anak jalanannya. Kita belajar kalau di Amerika Latin mereka tadi drug dealer, mereka jual senjata di sana. Tapi kalau di Eropa lebih kepada homeless. Mereka seperti itu. Kalau di daerah Afrika human trafficking. Anak jalanannya. Kalau di Asia begging, mereka minta-minta. Seperti itu. Jadi kita belajar terus apa aja programnya dan lain sebagainya. Nah, di sana pun setelah mereka main ada acara non sportnya itu, yaitu tadi tiap anak harus berbicara. Kalian itu seperti apa? Cita-cita kalian mau seperti apa? Itu bicara di depan semua teman-teman semua negara dengan bahasa mereka masing. Tapi ada translator. Ada translatornya, tapi kita juga ngajarin mereka bahasa Inggris juga di sini. Jadi kita ajar teman-teman yang di alumni luar waktu itu, kita ajarin. Terus teman saya ada yang pramugari, coba tolong ajarin di pesawat manner kayak gitu. Jadi semuanya ini kayak Dragon Ball aja. Kamu bisa apa? Ini bener loh. Itu seperti apa? Pramugari mannernya kan baik gitu kan. Bisa untuk hospitality kayak gitu-gitu. Karena mereka naik pesawat kan. Itu mereka aja waktu kita berangkat ke sana aja, Kak, lama juga ya kalau naik pesawat karena baru pertama kali. Iyalah lo sekali berangkat ke Brazil lo. Kalau ke Bandung ya cuma setengah jam sih. Ya Kak. Ya kan lo gua aja juga lama. Sekali berangkat Brazil. Udah pesan apa? Wine. Ya elah. Ya coba kalau aja. Enggak biasa kami Kak, lu biasa cap orang tua enggak ada. Gitu. Terus kita kalau tiap karantina kan kita lagi perempuan, lucunya itu ada yang perempuan umur 12 tahun. Waktu seleksi kita masukin ke tim laki, mereka nggak mau nangis. Di tim perempuan nggak mau. Si Sally ini kok kenapa nangis? Coba tim apa laki mau, dia semangat. Dan memang potongannya laki, kayak gitu. Agak tomboy gitu ya. Oke. Nah, terus temennya perempuannya dielus-elus bilang, wah ini jangan-jangan disorientasi nih. Terus itu kita geledah kan selalu kita suka razia. Awal ada koplo lah dan lain sebagainya, kita bersihin kan apa semuanya ya. Karena kan mereka memang seperti itu. Sambil jalan waktu di pesawat kan satu bangku sama saya. Sel, kamu kenapa sih? Lu ngapain sih? Kok bisa ngelus-ngelus? Jangan lo, bilang. Nanti di sana di lus-lus itu dicekek lo, bilang gitu. Enggak lah Kak, kayak gini. Kenapa? Enggak sih Kak, jadi dicurhat gini Kak. Jadi awal mulanya itu temen-temen kamu, maksudnya kenapa tomboy, kenapa kamu main sama laki bukan sama perempuan? Enggak sih Kak, jadi saya itu kenapa seperti ini, teman-teman saya itu yang seumuran saya itu pada diperkosa sama teman-teman saya, sama anak jalanan. Nah mau tidak mau saya harus seperti laki supaya mereka nggak nafsu sama saya.
gitu. Berarti kan gue pikir ini nih cara survival, kan kita nggak ngerti. Iya betul. Kita taunya lo disorientasi, lo dari lingkungan slum area dan sebagainya, ini udah nggak bener. Ternyata tidak. Itu ada how she survive itu dia, jadi dia seperti itu, dia bilang enggak, gue kan kayak gini seperti ini, kalau enggak gue diperkosa, kayak gini kan mereka mana mau sesama laki, mereka bilang gitu. Ya ampun. Oke, nah kayak gitu. Ini ya, aduh. Wah, ini ceritanya bagus banget ini. Ini untuk pertama kalinya kita men-scrap pertanyaan kita kesampingkan. Kita nggak usah. Mari kita cerita. Kita cerita tentang ini lebih menarik nih, Mas. Mari kita cerita apa ya? Saya merinding loh Mas denger itu. Berarti ini inisiasinya Mas Mahir berarti ya? Ya, jadi ya itu tadi sih, maksudnya dari hobi itu terus kita pengen sebenarnya bondingnya apa sih? Ya ternyata memang dari olahraga. Terus setelah kita tapi kan sebenarnya ada sih misi yang kita lakukan adalah advokasi. Tapi kalau tadi awalnya kalau gua ngajar mereka pada nggak mau. Kan gua itu cari tempat di Bulungan, di bawah jembatan apa semua. Ya yang datang segitu-gitu, tapi begitu gua ajak main bola rame harus semuanya harus ngobrol, bondingnya dapat. Bola ini itu iseng-iseng tuh. Nah oke, berarti kalau kayak gitu mediumnya adalah sepak bola. Oke, kita sepakatin. Nah habis itu apa? Nah teman-teman NGO ini kan memang bidang mereka terkait anak jalanan, terkait dengan advokasi. Dia bilang nggak bisa dengan cara konvensional. Ayo kita buat caranya, kita jual mimpi. Kita punya tiket nih, gue punya tiket berangkat ke Brazil. Lo mau nggak? Buat anak kita tuh yang penting berangkat aja ke Brazil. Mau diapain dia lakuin. Oke, kamu punya akta kelahiran, nggak ada kan? Ya udah urus. Mereka mau. Kalian sekarang yang 2018 ini kan karena kita udah pengalaman. Oke, kalau kayak gitu dari 2016 kita bikin schedule. Kalian kalau mau berangkat ke Rusia harus ikutin. Main di lapangan tidak boleh merokok. Kita untuk membuat mereka tidak kembali jalan, kita mengurangi waktu mereka di jalan karena kan baik lagi nanti kos. Kita harus mengganti kompensasi orang tua. Akhirnya kita kurangin mereka waktu jalan. Oke, kalian kalau misalnya putus sekolah, tapi ikut kejar paket. Kalau enggak, kita coret nama seleksi. Udah kayak itu. Mau jadi dia. Mereka ikut. Jadi intinya kita ini sebenarnya jual mimpi. Gue punya tiket, gue punya mimpi. Kalau lo mau, ayo ikut. Kalau enggak, ya udah. Gue masih banyak kok main. Ya udah. Di situ dia ngikut tuh. Mau kita. Yang penting dia berangkat aja. Main bola. Instead of ngajarin dari awal tuh loh. Instead of tiba-tiba masuk ada bikin kelas apa? Kan malas ya anak betul. Yang ini yang dijual tuh mimpi gitu. Pendekatannya pas nih kalau untuk Brazil lah main bola. Udah itu. Iya, betul. Mau nggak main sana. Dari situlah mereka ikut rules of kita, rules of game-nya kita. Ya udah. Dari situ kita lihat habit mereka kan. Gua kalau kayak grassroots nggak menguasai, tapi teman-teman LSM, tapi kita tahu nih kebetulan aku S3 aja ngambil strategic management. Jadi itu tadi Dragon Ball aja kita. Iya bener. Comot mana? Connect of the dot aja. Oke, kalau kayak gini kamu yang ngurusin ya seperti ini. Nah kita minta grafiknya juga orang tuanya apa pekerjaan. Nah kita mau lihat seperti itu. Oke, yang putus sekolah siapa? Kita panggil provinsi DKI. Oke, tolong bantu ini untuk kejar paket dan lain sebagainya. Jadi kita bagi tugas. NGO juga seperti itu. Kamu kalau mau ikut dalam, karena kan kita konsorsium ini semuanya. Jadi ada 12 konsorsium sekarang ini, 500 anak sekarang yang kita kelola, kita bina. 500 Mas? 500 tiap di Jakarta. minggu di Jabodetabek. Jabodetabek itu 500. Itu banyak loh. Dari awalnya 35 loh. Iya, itu. Nah, enggak, tapi kalau total waktu Kemen Provinsi kita seleksi itu 800, tapi yang kita ambil 35. Nah, sekarang ini yang ikut program kita sekitar 500 anak itu. Jadi kita sekarang jual tiket lagi ke Qatar 2022 gitu. Nah sekarang mereka bilang mungkin mereka tahu juga nanti kemarin Indonesia per 8 final, sekarang per 6 final, nanti besok-besok per 4 final atau menang gitu kan. Udah, kamu kirim tim perempuan aja karena isunya terkait dengan kekerasan anak, orang tua dan lain sebagainya. Kita debat, ya udah kalau kayak gitu kita tetap propose 2 tim laki perempuan, tapi yang kedua adalah perempuan kita belakangkan. Sebenarnya adalah kenapa kita jual, kita mau membuat mereka menjadi ambasadornya sih, brand ambassador. Karena kita nggak bisa ngobrol sama anak jalanan untuk rubah kalau tidak satu frekuensi, nggak bisa. Ya lu mah enak Kak, lu mah memang keluarga lu memang udah berada. Dulu seperti ini kita nggak bisa, tapi kalau mereka yang ngomong pasti bisa. Saya aja bisa kok, kenapa kamu enggak? Nah itu jadi kita belajar dari situ. Mereka begitu pulang memang kita siapkan schedule. Sebenarnya adalah program ini adalah pasca dari mereka dari
pulang dari Piala Dunia. Itu dia. Itu yang bisa ditularkan ke anak-anak lain. Itu yang membuat mereka tuh bangga. Mereka tuh kayak ngomong udah jadi artis lah. Mereka influencer lah. Mereka udah jadi influencer kayak gitu. Kalau sekarang influencer lah mungkin bahasanya ya. Nah kita mau mereka itu pulang dari situ, mereka datang tuh. Jadi kita udah neliti juga. Maksudnya kita tanya-tanya, mereka juga banyak juga tuh mengentaskan lah, mengajak anak-anaknya yang putus sekolah atau apa, yuk ikut main bola lagi ataupun apa medianya. Jadi kita nggak hanya bola, kita ada kelas yang lain dan sebagainya. Intinya sih mana anak-anaknya, mana NGO-nya, yuk kita ikut bareng. Tapi sisi advokasinya ini jalan gitu. Jadi advokasinya kita sampingin, tapi berangkatnya yang bombastis ini kita besarin. Tapi padahal misi besarnya yang ini gitu. Tapi kita change the wing aja kayak gitu. Jadi semacam mengajak sebanyak mungkin, mengejar kesempatan untuk ke luar negeri ini. Betul. Di saat yang bersamaan juga ngajarin yang ini semua ya kan. Dan syaratnya tadi itu sebenarnya udah, kalau kalian mau kejar paket, kalau enggak kita coret. Itu kan sebenarnya jadinya mereka harus kejar paket kan di saat itu. Gitu. Mau tidak mau. Kesana nih. Iya, yang penting berangkat. Yang penting berangkat karena nih. Kita lihat mereka aja yang masih sekolah, mereka mau putus sekolah, karena kita mikir ya banyak lah brand-brand bikin futsal dan lain sebagainya. Kita waktu itu sedihnya mereka yang waktu Surabaya, mereka itu tiap latihan kan kita buat latihan. Mereka menempuh naik sepeda dari Mojokerto ke Surabaya, naik sepeda. Aduh. Dia nyamper dulu rumah temennya, pinjem sepatu, habis gitu ke lapangan baru pakai. Pulangnya mereka kembaliin dulu, jalan lagi. Dia selalu ngelakuin itu, naik sepeda untuk 2 jam untuk latihan aja, nggak pakai sepatu. Dan mereka waktu kita seleksi nggak ada yang pakai sepatu karena mereka memang nggak punya. Iya betul. Tapi kita pikir kalau misalnya kita kasih kesempatan ke anak-anak yang punya, mereka udah apa, kalian bayar aja bisa. Iya betul. Kan kayak gitu. Dan rata-rata semualah brand-brand besar ya bikin futsal dan lain kompetisi. Tapi mereka nggak punya tiket untuk Piala Dunia seperti itu. Tapi yang mereka lakukan ratakan orang mampu semuanya, tapi anak-anak pada saat latihannya kita sediain sepatu aja mereka nggak nyaman, jadi harus lepas sepatu baru enak mereka mainnya. Cekeran itu mereka masuk. Nah disitulah kita kalau kayak gini itu sih kalau kita sih dalam artian if we cannot change the wind but we can change the wing. Intinya kan kita mau ke arah sana, tapi gimana nih cara untuk mereka ngikutnya gitu. Yaudah. Mereka mau seperti ini tapi caranya seperti ini, jadi mereka ikut rules kita. Udah ini berhasil. Sekarang PR kita kemarin meeting dengan tim dari karena basicnya di London, kita tahu meetingnya, mereka minta propose kita dari tim perempuan. Nah ini PR kita 2002 sih 2022 Qatar untuk ke Qatar gitu. Kita berangkatin tim perempuan, kita cari anak-anak yang ikut, walaupun memang hebat. Kita bukan maksudnya kemarin anak perempuan kita tidak tampil maksimal, tapi tampil kita dapat the best supporter, the best atraktif. Jadi kita tuh kalau kalah ya 12-0 sama tim perempuan kita, 7-0 apa semua. Terus begitu misalnya waktu itu sama Zimbabwe sama kalah, tapi karena anak-anak itu bondingnya dapet, kan mereka nggak bisa ngomong nih. Yes, pokoknya mereka bahasa tubuh aja, itu yang kita lucu sih. Sampai akhirnya waktu lawan Zimbabwe itu, Zimbabwe ngegolin, anak kita selebrasi, saking senengnya digendong-gendong kayak gitu. Akhirnya dibikinlah di saat itu kesempatan namanya Zimdonesia. Jadi sampai supporternya gabung. Nah itu kita dapat the best supportive, sama kalau tim laki kita the best fair play award waktu itu. Karena setiap main kita ajarin mereka, kita ngegolin atau digolin, tolong respect sama mereka, hormat seperti itu. Gitu sih yang kita itu binaannya belajar kayak binaannya Mas Mahir itu. Enggak. Itu semuanya itu. Tapi ya itu menarik banget ya. Mas Mahir ketika waktu itu sering ngajar di bawah jembatan gitu-gitu ya. Ya ngajar informal lah, ngajar seperti itu. Nah, kemudian bertemu sama anak jalanan, terus kemudian mencoba masuk, ternyata nggak masuk, ternyata ketika dikasih main bola ternyata lebih ngeklik gitu kan. Terus akhirnya sampai dari 2011 mungkin ya. Dari 2011 ya? 2011 10 tahun. 2011-an. Karena 2012 itu udah start saya kirim korespondensi dengan mereka. Hampir setahun tuh. Dan itu terus berjalan ya sampai sekarang? Sampai sekarang masih terus berjalan. Ini kita mau yang ketiga ngirimnya. Dan semoga saja sih kalau misalnya 2022 nanti nggak
udah nggak ada yang namanya COVID Pandemi, lagi. ya. Ya, supaya bisa Jadi lebih lancar ya Mas ya. Kalau nggak ya virtual berarti mainnya. Via Zoom. e-sport. Pusing lagi tuh nanti. Iya benar-benar. Tapi itu Mas Mahir tadi bilang itu yang mengawali untuk membentuk forum CSR. Sebenarnya enggak juga. Jadi kebetulan S2 saya bidangnya CSR. Oh, oke. Itu. Jadi waktu saya dulu S2, saya sempat diminta bantu untuk membuat permensos mengenai CSR. Jadi dikit-dikit saya ikut bantu ngedraft itu. Lepas itu udah nggak terlibat lagi. Sempat di pengurus nasional sebentar, habis itu udah sibuk dengan aktivitas lainnya, kerja dan lain sebagainya, udah nggak kepegang lah. Tiba-tiba saya sempat kemarin 5 tahun sempat di Provinsi Lampung saya bantuin di sana, terus begitu pulang sini 2019 diminta bantu Pak Gup untuk bidangin CSR di DKI Jakarta gitu. Saya bilang oke, kalau seperti itu, tapi ini lagi-lagi kita tuh pengen maksimal ya, dalam artian oke, ini barangnya udah jangan ngerecokin, terserah kita mau bawa kemana kan gitu. Yaudah diberikan leluasan seperti itu, yaudah akhirnya kita mau ini dengan cara kita, lagi-lagi kita panggil Avenger, mana yang suruh-suruh kayak kita bangun ada tim lagi ya. Karena memang pada saat itu banyaknya forum CSR. Jadi forum CSR itu ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi. Gitu. Tingkat nasionalnya sekarang dipegang oleh Mbak Gusti Pambayun, anaknya Pak Hamengkubuwono di Jogja. Beliau ketua umum nasionalnya, saya ketua DKI Jakarta. DKI Jakarta. Itu. Nah, dari itu makanya terkait dengan CSR. Nah, ini yang kita lihat CSR itu apa sih? Tanggung jawabnya itu apa tuh Mas? Jadi CSR itu, ini kalau bahasa kitanya, CSR itu cuma soal rupiah. Nah, itu bahasa jalanan ya. Nyinyirnya. Bahasa kita di lapangannya cuma soal rupiah. Ada juga yang bilang lagi cuma soal masyarakat. Jadi urusannya sosial aja, padahal enggak. Ada lagi yang lebih menarik lagi, karena memang saya akademisnya pendidikan di bidang CSR. Jadi CSR itu candu, C-nya candu bagi orang yang menerima, masyarakatnya, karena keterbiasaan disuapin. S-nya menjadi sandra buat perusahaan karena terlalu sering memberikan, jadi tersandra dia. Mau tidak mau harus ngasih keluar. Seperti itu. Yang R-nya adalah racun bagi keduanya, bagi yang memberi dan juga menerima. Kenapa CSR kita tidak pernah belum semuanya menjadi optimal? Karena basicnya hanya nyuapin terus saja, tidak pernah memikirkan exit plan-nya itu apa. Kalau misalnya mereka udah dibantu sekali, habis gitu mereka harus keluar, apakah mereka bisa mandiri? Kemandirian itu yang tidak ada. Nah, kebanyakannya hanya awalnya maunya diberikan, tapi pendampingannya tidak ada, tata kelolanya tidak ada, mindset pola berpikirnya juga belum dirubah. Yang ketiga tadi, tidak mempersiapkan exit plan-nya kalau misalnya program ini tidak dilanjutkan lagi, apakah mereka bisa survive atau tidak. Kayak contohnya, saya dulu pernah praktek di Palembang. Pada saat itu perusahaan migas memberikan CSR dalam bentuk mesin jahit. Diberikan mesin jahitnya, diajarin apa semua, habis itu ditinggal. Mereka tidak mendampingi jika itu menjahit. Mereka misalnya perusahaan itulah yang menerima konveksinya, habis itu mengeluarkan dan lain sebagainya. Terus bagaimana mereka bisa menjual ke selain perusahaan migas itu, tapi ke yang lainnya menjadi mandiri. Nah, itu tidak disiapkan. Sehingga selesai program ini, yang mesin jahitnya mereka butuh uang, ya dijual mesin jahitnya, dijual lagi. Selesai, minta uang lagi. Kayak gitu. Nah, itu sih, itu yang terkadang salah kaprahnya seperti itu. Dan juga sekarang kan kalau kita bicara CSR itu udah menganut di ISO 26000 yang diratifikasi, disepakatan dari 67 negara atau 167 negara, saya lupa persisnya. Nah, tapi itu adalah guideline sebenarnya CSR itu seperti apa. Nah, CSR itu kita bicara corporate. Di ISO 26000 CSR itu adalah organization, C-nya untuk organization yang seperti apa? Organization yang non-profit dan organization yang profit. Organization non-profit udah jelas company, perusahaan. Organization non-profit itu adalah NGO, yayasan, terus LSM, dan juga pemerintah. Itu adalah organisasi. Kenapa pemerintah organisasi? Karena
CSR itu adalah sebagai minimalisir dampak atau impact yang disebabkan terkait dengan kebijakan dan juga aktivitas. Gitu. Jadi kalau pemerintah melakukan kebijakan, nah itu juga sebagai CSR-nya. Bagaimana kebijakan tersebut bisa sustainable seperti itu. Nah itu yang harus dilakukan oleh si pembuat kebijakan dan juga pembuat aktivitas. Siapa itu perusahaan? Minimalisir impact-nya itu seperti apa terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya seperti apa. Gitu. Berarti C-nya tuh salah sekarang ya, kan corporate doang ya? Iya, seharusnya sebenarnya adalah citizen. Jadi semuanya itu bertanggung jawab, citizen social responsibility. Jadi semuanya sekarang yang harus melakukan. Tapi kan karena maunya literasinya adalah mengenai corporate. Jadi akhirnya perusahaan nih yang dimintakan seperti itu. Dan forum CSR itu berarti meluruskan itu semua. Ya, kita mencoba kita sekarang lagi mempersiapkan teman-teman lagi tadi ada teman-teman dari ITB yang memang bergerak di bidang IT, AI dan lain sebagainya. Nah, kita lagi minta tolong membuat sebuah sistem dalam artian kita ini mau melihat polanya nih, kan saya nggak ngerti IT ya, tapi saya ini pemikiran adalah ini miskin polanya terstruktur masif, ya kan? Ini kenapa? Maksudnya dalam artian masa sih kita tidak bisa dengan AI ini bisa melihat. Jadi kalau memang yang dikategorikan miskin seperti apa, terus bisa keluar miskin seperti apa, terus way out-nya seperti apa, benang merahnya seperti apa. Nah itu yang kita lagi coba merapikan sehingga dan juga kita mau mapping dengan kemarin kita udah ngobrol dengan pusat data informasi mengenai kemiskinan. Kita mau lihat di wilayah ini peta kemiskinan seperti apa. Perusahaan yang ingin melakukan aktivitas CSR di ring satu mereka seperti apa. Jangan perusahaan mau membantu terkait dengan program sembako, tapi yang dibutuhkan adalah pendidikan misalnya seperti itu. Nah kita mau forum CSR DKI ini memberikan peta informasi sebenarnya aktivitas CSR yang dilakukan adalah sesuai dengan kebutuhan wilayah sekelilingnya. Gitu. Nah itu dengan bantuan mapping itu. Yang kedua adalah kita menjembatani perusahaan ini untuk melakukan CSR. Dalam artian kemarin kita dengan DKI kita bilang ini ada orang mau melakukan CSR, terus dia bilang wah misalnya bangun fisik dan lain sebagainya, mereka harus izin lah dan lain sebagainya, birokrasi lagi lah. Nanti birokrasi ini loh ini kan bukan wewenang saya, ini harusnya wewenang ini, wewenang ini loh ini kan bukan di luar wewenang saya, nanti harus bikin perizinan kayak gini. Nah perusahaan ini yang mengeluarkan uang saya, yang kok jadi repot saya jadi kerjanya bukan ngurusin ini. Nah, jadi kita ngobrol duduk lagi sama itu. Oke Pak, kita coba cari benang merahnya ini apa. Harus ini sama sih semua permasalahan. Tidak ada mengakselerasi atau menjembatani lintas sektor, sama lah antar kementerian dan lain sebagainya. Dinas ini merasa loh ini kan urusannya lingkungan hidup, no ini urusannya kehutanan, ini bukan wilayah saya. Nah tidak ada yang bisa mengakselerasi itu. Nah kita bilang kalau kayak gitu kita bikin task force khusus yang bisa lintas sektor sehingga permasalahan mereka masuk satu pintu ini ada ini ya gimana caranya coba diselesaikan. Yang ini ada percepatan, orang ini udah mau keluar uang, ini bukan mau minta uang loh, ini mau keluar uang, kasih uang kayak gitu. Nah itu permasalahan yang dilakukan yang dihadapi oleh perusahaan. Itu satu sisi. Kita juga memberikan kayak kemarin kayak contoh pandemi ini forum CSR waktu itu diminta bantu. Oke Mas, saya minta tolong ini waktu lagi happeningnya masker habis harga di mana, bilang bisa minta. Oke, saya tanya oke sekarang harga masker itu berapa, saya bilang ada nggak yang supply, itu dia Mas kehabisan kami dan sebagainya. Oke, sekarang perusahaan itu bukannya nggak mau bantu, mereka mau bantu pun harga masker kayak gini gondok juga mereka. Katanya oke, itu pas harga masker masih mahal-mahalnya itu udah gila-gilaan tuh. Nah, oke kalau kayak gitu kita buat narasi kolaborasi. Intinya kan kita mau kolaborasi. Oke, ngobrol sama kepala dinas tenaga kerja. Pak, kita kan punya namanya balai latihan kerja. Itu dulu sebenarnya mimpi saya waktu ngurus anak jalanan. Saya pengen anak-anak itu masuk ke BLK dilatih tuh, kan mereka nggak suka, intinya kan mereka tuh ini loncat lagi ya ke anak kamu ingat ya. Jadi mereka itu bilang kenapa kamu nggak uang di jalan kamu nggak simpan atau semua. Nah Kak, saya kan nggak bisa ngurus tabungan, saya kan akte kelahiran aja nggak punya. Nah terus kamu uang buat apa? Ya uang harus saya habisin Kak, kalau nggak saya dirampok gitu. Jadi mereka dapat berapa ya mereka harus habisin itu juga. Oke. Nah saya itu kemarin waktu kepikiran, waduh kalau misalnya
anak-anak itu pulang dari itu saya bisa kerja dari BLK, mereka yang bisa elektro bisa misalnya solder kah atau ngelas kah atau apa, yang penting ada mereka butuh sertifikasi karena kita mau punya kerja kan pasti ditanya akte kelahiran, identitas udah nggak punya, habis gitu sertifikasi nggak punya, terus mau kerja apa kan gitu. Nah itu sih misalnya kita lagi, makanya waktu begitu masuk ini, nah ini nih mimpi saya 2012 lalu. Nah akhirnya saya bilang, Pak kita kan punya kan namanya balai latihan kerja, oke punya, sekarang nganggur nggak? Ya nganggur mas, kan nggak ada aktivitas. Oke, mesin jahitnya ada. SMK ataupun alumninya ada Pak, tapi kan di rumah kan. Oke, berarti saya bisa gunakan ya itu mesin jahit untuk saya pembuatan masker. Oh bisa mas, tapi kami nggak punya anggarannya, bilang gitu. Oke, yang penting ada mesin jahit, ada listrik, ada tempatnya. Alumni ada UMKM sekeliling situ di wilayah tiap wilayah ada mas. Oke, kalau kayak gitu saya cari donasinya, perusahaan siapa yang mau menyumbang materi kain. Oke, kalau kayak gitu saya nanti cari lagi perusahaan siapa yang mau nyumbang ganti ongkos kerjanya. Jadi perusahaan itu hanya menyumbang basic cost-nya aja. Karena alat tidak perlu bayar sewa, listrik tidak perlu bayar, pemerintah fasilitas sudah nyiapin, tapi yang nyumbang pun juga seneng juga. Oh saya nyumbang, bisa nyumbang kainnya saja, mereka nyumbang. Mereka saya gantiin ongkosnya aja Pak, ini ongkosnya aja. Oke, jadi di situ ada narasi yang kita bangun bahwasanya ini kolaborasi bersama. Kondisi lagi masalah, mereka membantu pun juga ini memang basic cost-nya, tidak ada profit atau apa-apa. Nah ternyata itu berjalan tuh sampai sekarang. Nah kita ngidupin pada saat itu karena kesulitan kan. Nah sebenarnya kita mencoba menjadikan kolaborasi ini sih menjadi sebuah, jadi pemerintah juga ada do something, bukan cuma minta aja dan lain sebagainya. Dan perusahaan pun juga membantu pun juga melihat oh ini ada kok part in dari yang lain seperti itu. Nah itu sih yang kita kolaborasi yang kita lakukan sekarang ini gitu. Dan menarik ya ini kolaborasi ya, karena kita kan juga sekarang sebenarnya sedang mengangkat semangat ini mas. Pembicara-pembicara lain juga kemarin juga mengatakan kolaborasi semuanya. Apa sih mas yang menjadi penghambat kenapa sih kita tuh nggak bisa kolaborasi banget gitu kan? Sekarang sebenarnya kan banyak banget masalah sosial, masalah apa gitu kan. Sebenarnya mungkin gampang dijawab ya kan dengan kolaborasi. Itu apa sih sebenarnya masalah yang membuat kita tuh nggak bisa berkolaborasi dalam beberapa hal gitu?